Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk kita diseminasi budaya positif untuk sekolah kita, yaitu TK Negeri 6 Sumpur Kudus, Kabupaten Sijujur. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita anugerah kesehatan, rahmat, kebahagiaan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di gedung kita ini, gedung TK Negeri 6 Sumpur Kudus, bersama-sama dalam acara hari ini. Selawat dengan salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh hal kebenaran terang benderang pada hari ini seperti yang kita rasakan bersama-sama. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita stretching dulu ibu-ibu? Ibu-ibu silakan berdiri, berpasangan berhadapan. Ibu yang satunya kita dua stretching. Yang pertama tersenyum kepada temannya. Saya yakin dengan tersenyum itu akan berubah image kita dari sedih, dari galau menjadi berbahagia. Oke, 1, 2, 3, mulai. Senyumnya asik kan? Bikin kita bahagia. Oke, stretching kedua itu pertama kita stretching pertama. Stretching kedua, salah satu dari ibu guru mengepalkan tangan keduanya. Yang satu lagi berusaha membuka kepalan tangan itu. Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Kepala yang satu lagi boleh membuka, jangan mau dibuka. Itu adalah prinsip teguh kita. Kita harus berpegang teguh agar kepala tangan kita tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kita tetap berpegang teguh kepada prinsip kita. Semangat! Yeay, terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Bahagia Guru Indonesia, semangat Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nofriyanti SPD, adalah CGP Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Sijujur. Hari ini kita akan diseminasi tentang budaya positif. Selanjutnya, sebentar. Administrasi mengontrol sang murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid itu tidak mau melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian akan terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Selanjutnya, instruksi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, industri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut ibu-ibu, apakah ilusi untuk membuat orang merasa bersalah dan membuat orang merasa terpaksa itu bagus untuk diterapkan untuk disiplin positif? Bagaimana ibu? Apakah dengan membuat orang merasa bersalah dan merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu itu bagus untuk menerapkan disiplin positif? Dan ya ibu, karena itu tidak muncul dari hatinya, itu merupakan motivasi eksternal. Kita harapkan motivasi untuk disiplin ini adalah motivasi dalam diri sendiri. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tujuan pendidikan itu yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidikan itu berpihak kepada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun itu, kita menuntun perilaku dan kodrat anak yang mengibaratkan peran kita itu sebenarnya hanya sebagai petani, ibu-ibu, seperti tukang kebun. Tugas kita hanyalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berkembang dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda-beda tanaman, beda perlakuannya ya ibu-ibu, sama dengan anak didik kita. Beda anak, beda perlakuan karena dia berasal dari latar belakang yang berbeda, berasal dari keluarga yang berbeda dan ekonomi yang berbeda. Dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Bapak Tani. Petani itu kita. Anak-anak memiliki keunikan tersendiri, bergerak dengan kecepatan sendiri-sendiri, sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalaman sendiri-sendiri. Jadi tugas ibu hanya memupuk dan menyiram tanaman itu supaya tumbuh subur. Seperti anak-anak kita, tugas kita hanya mendidik supaya dia menjadi orang
yang berhasil kelak sesuai bakat dan potensi yang ada dalam dirinya sejak lahir sejak dini. Selanjutnya, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Disiplin positif akan mencapai kegiatan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah disiplin sekolah kita tidak efektif? Kembali, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya di sini, kalau tidak dari dalam diri kita sendiri, ini disiplin seperti ini. Dewantara mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai tersebut dinamakan sebagai nilai kebajikan yang universal. Gianni Gose menemukan bahwa dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini dia ibu-ibu, bapak-bapak, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini merupakan dasar kita juga untuk mendidik anak-anak setiap hari untuk merancang kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi anak. Teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita ini termotivasi kadang-kadang karena ada tiga. Satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya menghindari ketidaknyamanan ini adalah dari perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi pelakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Bagaimana nanti kalau saya tidak memberikannya? Seperti itu, kita takut hukuman. Yang kedua, ini tidak bagus ya ibu, ini adalah yang terendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang ini motivasi ini akan bertanya, akankah saya mendapatkan imbalan kalau saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai percaya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini kadang-kadang kita berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Sebenarnya di pendidikan TK kita sering melakukan ini ya ibu, untuk memuji anak-anak, dan anak-anak kita bersemangat untuk melakukan yang terbaik, untuk selalu dipuji dan mendapatkan tepuk tangan dari teman-teman dan ibu gurunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukannya. Berarti itu memang dari dirinya, karena dia memang ingin melakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi.
Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak yang datang terlambat, lalu ibu guru berpikir langsung menghukumnya. Misalnya berdiri di luar kelas, angkat kaki sebelah. Itu tidak bagus, ibu-ibu, karena itu akan menimbulkan emosi negatif dalam diri anak-anak. Karena berupa hukuman itu, kadang murid menerimanya bukan melalui kesepakatan. Pengarah dari guru tidak ada, karena hukuman itu bisa berupa hukuman fisik. Coba saya tanya sama ibu sebentar. Jika ada seorang anak disuruh berlari mengelilingi lapangan bola kaki 3 kali karena terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Berlari mengelilingi lapangan bola 3 kali karena terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, Bu Ef, itu hukuman ya, karena itu menghukum fisik anak. Tapi kalau seorang anak terlambat ketika pelajaran PJOK disuruh mengelilingi lapangan 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi? PJOK mata pelajarannya. Nah, konsekuensi. Sudah mulai paham ibu-ibu ya tentang hukuman dan konsekuensi. Ya ibu-ibu, sudah terencana, sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa menyakitkan? Karena kadang-kadang yang menerima hukuman itu tidak suka, ya, karena dia serasa dipojokkan begitu. Seharusnya yang konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati bersama apabila terjadi pelanggaran. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kita bisa sakit hati kepada kita. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi ya. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kenapa dia benci? Karena dia kena hukum. Selanjutnya, anak menghargai disiplin. Ada juga paksaan, stimulus tanggapan. Kalau pada hukuman, anak mendorong, kita mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan pada konsekuensi mendorong anak hendak menyesuaikan diri karena dia sudah tahu sanksi yang akan dia terima jika dia melakukan pelanggaran. Konsep diri yang terjadi setelah hukuman adalah konsep diri yang buruk, ibu-ibu. Sedangkan konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar dari menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan berbeda ya ibu. Di sini dia akan menyembunyikan kesalahannya, di sini dia akan mematuhi peraturan. Anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan oleh teman-temannya, bisa juga ditertawakan oleh teman-temannya jika melakukan kesalahan. Hukuman atau konsekuensi? Siap ibu-ibu? Catat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan sepakat kita? Sepakat hukuman, sepakat kita ya. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat. Juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, dia dicoret meja tulis dan disuruh hapus. Ini adalah konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan bola basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid minta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Ini lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu terlalu keras ya, hukuman. Apalagi untuk anak TK. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu adalah sanksi. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Itu juga sanksi atau konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat PJOK. Konsekuensi. Kalau membersihkan WC karena membatalkan pensi temannya, kira-kira bagaimana? Hukuman. Lanjut kita ibu atau breaking dulu. lanjut adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kita akan mengajarkan anak-anak tentang kesadaran diri sendiri. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain. Kita tidak harus menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Namun tujuan kita adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kita senyum kepada orang lain bukan untuk mengambil hati orang lain, tapi kita percaya dengan senyum itu kita akan mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menasihati dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Kenapa menguntungkan? Karena itu akan merubah pribadi orang yang berbuat salah. Selanjutnya, mengapa keyakinan jelas? Mengapa tidak peraturan jelas? Menurut Ibu kenapa? Ada yang mengapa tidak peraturan? Kita sudah belajar tadi tentang hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Kenapa keyakinan jelas, Ibu? Kalau peraturan itu sepertinya apa? Mumpuk bagi kita bersama ya Ibu, seperti keterpaksaan. Kalau keyakinan jelas berarti kita meyakinkan bersama-sama, kita membuat kesepakatan bersama-sama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal yang disepakati. Oke, lanjut. Ini dia pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diharapkan dari lingkungan tersebut, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas kita setiap hari sebentar. Apa keyakinan kelas? Bu Meci ada pendapat? Keyakinan kelas setiap hari, misalnya datang ke sekolah, boleh pakai mic juga. Datangnya bagaimana Bunda Meci bagusnya? Datang tepat waktu. Oke, Bunda Ine. Kalau mau keluar kelas bagaimana anak bagusnya anak kita? Mau keluar Minta izin sama gurunya. Bunda Meci lagi? Dua guru saya minta. Sama lagi Bunda Meci. Mendengarkan orang lain itu ketik. Apa pendapat Bunda Meci? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang tadi caranya. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam ya. Apa lagi? Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Apa lagi? Udah ya? Oke. Sudah ingat sudah. Menghargai. Ya, satu lagi. Terima kasih Ibu semuanya, hebat sekali. Semua itu kita jadikan keyakinan kelas untuk sekolah kita. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Alhamdulillah Ibu sudah paham. Saya senang karena materi yang saya sampaikan ternyata sudah ada dalam diri ibu-ibu masing-masing, karena saya percaya ibu-ibu adalah teknik yang hebat dan kreatif. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ini dia. Kira-kira ibu ada yang mau berpendapat di sini? Apakah ibu-ibu perlu kasih sayang dan rasa diterima? Memerlukan kasih sayang kita dalam hidup? Ya, pasti ya. Terus kita perlu kebebasan? Ya. Perlu bertahan untuk hidup? Ya. Untuk kesenangan?
Ya, untuk penguasaan. Saya bisa berikan contoh di sini. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, seorang anak bernama Tono mengambil makanan si Ani di dalam tas bekalnya, lalu dia makan sampai habis. Ketika rupanya Tono mengambil makanan itu punya alasan sendiri karena dia tidak diberikan bekal oleh ibunya dari rumah, dia bertahan untuk apa? Coba berikan pendapat ibu. Tono mengambil makanan Ani, bekal Ani dari makannya. Lalu dia punya alasan setelah dipanggil oleh guru karena tidak diberi bekal oleh ibunya dari rumah. Kira-kira dia untuk apa? Untuk ini ya ibu, untuk bertahan hidup karena perutnya lapar. Terus kira-kira si Tono memberikan alasan karena dia mamanya memberi telur dadar setiap hari. Sementara sambalnya si Ani enak, ada ayam geprek, ada ayam chicken. Kira-kira dia ini apa? Sambalnya bagaimana? Dia ingin bebas ya, bertukar selera, bervariasi. Dia ingin kebebasan. Kalau dia punya alasan karena dia berbuat kesenangan, kira-kira udah apa? Senang aja, katanya. Saya senang aja nengok Ani nangis, katanya. Berarti dia senang karena bisa membuat temannya sedih dan kalau penguasa, dia bahagia ketika dia membuat temannya merasa takut. Kawan sekelas itu takut sama dia, dia merasa berkuasa. Hahaha, seperti itu ya ibu. Kalau kasih sayang, dia tahu kalau setelah dia mencuri itu dia akan dipanggil oleh ibu guru. Dia akan diberikan panggil ibu guru dan dipanggil sayang sama ibu guru. Seperti itu. Jadi setiap kita punya alasan masing-masing melakukan apapun dalam kehidupan ini sesuai dengan alasan kita melakukannya walaupun tidak diterima oleh masyarakat banyak atau orang lain. Oke, lanjut kebutuhan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, untuk kesehatan, rumah, makanan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, ini adalah kebutuhan psikologis jiwa kita. Kebutuhan untuk disayangi, merasa bahagia, meliputi kebutuhan atau hubungan dengan koneksi sosial, berteman, dan mempunyai seseorang yang bisa menerima dan memberikan masukan kepada kita. Apapun, menerima apa adanya kita. Sedangkan penguasaan, ini adalah pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk merasa berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya ingin selalu menjadi pemimpin. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka. Ingin bermain, ingin kesenangan dan tertawa bersama teman-teman, bersama rekan-rekan. Saat bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Ada soal. Ibu Ambar, guru wali kelas di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering memiliki bekal makanan seperti contoh yang kita berikan tadi ya Ibu. Sisi kontrol, saya minta Ibu berdiri dulu. Saya mohon berdiri berkenan. Kita akan tes breathing sebentar. Tes breathingnya. Ini 1, ini 2, ini 4. 1, 2, 4, 3. Nah, ini tambah. Ini sama dengan ini 6, ini 8. Boleh? Berjalan di 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih Ibu. Boleh duduk lagi. Posisi kontrol guru. Maaf, Semangat kalau Ibu-ibu. Iko motokan. Seorang penggugur bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu sakit di fisiknya, verbal itu sakit di hatinya. Benar Ibu? Selanjutnya membuat merasa bersalah
merasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merendah diri. Ini juga tidak bagus untuk digunakan karena ini merusak mental dari seseorang, apalagi anak usia dini. Ya, selanjutnya kalau posisi teman, dia ada 5 ya. Kalau posisi teman ini pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan fisik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan pemantau berarti mengawasi. Pada saat itu kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita amati. Posisi pemantau berdasarkan pada pengaturan, peraturan, dan konsekuensi. Nah, ini dia posisi yang terbaik di Ibu manajer. Kalau tadi ada penghukum, itu negatif akibatnya anak merasa rendah diri, merasa sakit hati. Kalau yang tadi membuat merasa bersalah, anak merasa rendah diri. Kalau pemantau itu juga tidak bagus. Yang paling bagus adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang mana ketika posisi manajer itu kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau anak kita sedang bermasalah, pertama-tama kita panggil anak kita, lalu kita akan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Contoh menstabilkan identitas, misalnya anak kita bersalah lalu kita panggil, tentu dia takut kan Ibu. Lalu kita bilang seperti ini untuk menstabilkannya dahulu. Tenang Ani, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Kan gara-gara itu lembut lagi hati anak kita ya Ibu. Dia merasa kita ada perhatian kepadanya. Lalu kita akan validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Kita gini bicara ini sudah memvalidasi, contohnya ya. Kamu tentu punya alasan bukan mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, dia akan mengemukakan alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Nanti sebentar ada gangguan tadi, saya izin dulu ya Ibu. Apakah kamu punya alasan? Kamu tentu punya alasan kan melakukan hal itu begitu. Nanti anak kita akan mengemukakan alasannya dengan tenang, merasa nyaman kepada kita. Dia akan mengemukakan alasannya apapun itu. Kalau kita berhasil membuat anak kita merasa nyaman sama kita. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Begitu. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa ya yang sudah Ani langgar? Nanti dia akan bilang, ya Bu, saya terlambat datang sekolah. Seharusnya saya datang tepat waktu, tapi tadi saya bangunnya kesiangan, tidak ada yang membangunkan saya. Jadi bagaimana kalau kamu besok ingin bangun lebih pagi? Saya akan pasang alarm Bu. Kalau alarmnya tidak nyala bagaimana? Apakah ada orang lain yang bisa membantumu? Dia akan jawab, misalnya ibunya, ayahnya, kakaknya, atau abangnya. Dengan begitu kita akan bisa mencapai kesepakatan dengan baik. Nah, menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sisi kedua, validasi tindakan yang sama. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas telah tercapai pada ke-1, kan kita sudah validasi juga kan. Ketika itu maka kita sudah merenggut sebenarnya hati anak, kita sudah mendapatkan hati anak, dia sudah nyaman kepada kita. Ketika itu kita bisa memasukkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga kedepannya dia benar-benar termotivasi dari dirinya sendiri untuk berbuat disiplin positif tanpa merasa tersakiti hatinya, tersakiti fisiknya, dan merasa rendah diri. Demikian Ibu, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bagaimana? Siap untuk tanya jawab? Udah? Sudah digambar? Segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini adalah cara efektif untuk kita menyelesaikan masalah disiplin di sekolah kita ataupun lingkungan rumah kita kepada anak kandung kita. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bacakan sebentar dulu sebelum kembali ke kata-katanya. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Namun dia bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Tentu kita melakukan apapun mempunyai tujuan, kan ibu-ibu? Ibu-ibu tuh datang ke sekolah ngapain? Oh. Tentunya pergi mengajar ya. Ya. Jadi kita bertemu dengan teman-teman rekan-rekan bersilaturahmi. Tujuannya hanya mencerdaskan anak generasi bangsa. Anak yang melanggar peraturan, anak yang kita cerdaskan ini adalah anak-anak generasi emas pada usia golden age yang sekarang sangat perlu kita berhati-hati dalam memperlakukannya, karena anak usia dini ini adalah bagaikan kertas kosong yang tergantung dari bagaimana ukiran kita nantinya. Yaitunya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tindakan. Kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Baik atau buruk pun kegiatan yang kita lakukan pasti kita punya alasan tersendiri dari dalam hati kita. Itu tergantung kontrol diri kita, apakah kita ingin menjadi seseorang yang menghargai nilai-nilai kebajikan di dalam hidup ini atau ingin mendapatkan penghargaan orang lain. Kalau kita ingin berbuat baik karena mendapatkan pujian, itu tentunya tidak abadi ya ibu-ibu. Tapi kalau kita ingin melakukan kebaikan karena nilai-nilai yang kita pegang teguh dari sejak lahir seperti kempalan tangan ibu-ibu tadi, prinsip yang ibu lakukan untuk mempertahankan prinsip teguh sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu akan sangat baik dan menghasilkan perilaku yang baik. Tutur kata yang baik, tentunya hatinya juga baik. Kalau tutur kata sudah buruk, tentu di dalamnya belum tentu baik. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satunya, ketika identitas sudah tercapai, langkah satu dan juga perilaku yang identitas telah tercapai, langkah satunya dan langkah duanya juga sudah divalidasi, bila perlakuan yang salah divalidasi, maka Anda akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pada prakteknya nanti segitiga restitusi ini, contohnya kita panggil seorang anak, bisa nggak? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah salah satu cara kita untuk menstabilkan identitas anak. Bapak juga pernah melakukan hal itu ketika Bapak dulu sekolah gitu loh. Seperti saya sekarang sih juga bisa bilang ya, ibu juga seperti itu dulu, karena setiap kita pernah melakukan kesalahan. Karena di dunia ini bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan. Itu akan meredam emosi anak dan menstabilkan identitasnya. Setelah dia mulai stabil dan dia mulai tenang, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan bukan mengapa kamu melakukan hal ini. Itu akan mengeruk dari hati nuraninya. Dia akan menjawab dengan tulus karena dia sudah merasa nyaman. Dia akan bilang alasannya apapun itulah. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia akan bilang misalnya dia terlambat karena dia bangun tidur kesiangan, atau dia memakai sepatu tidak berwarna hitam, barangkali sepatu hitamnya kotor atau dicuci ibunya belum kering, atau karena dia
dia buru-buru terlambat, dia sembarang ambil sepatu yang ada di luar saja. Jadi anak kita merasa nyaman dan mengeluarkan alasannya dengan apa adanya tanpa merasa terbatasi atau merasa takut untuk mengeluarkan isi hatinya. Lanjut ke meyakinkan, ke menanyakan keyakinan. Kita tanya sama dia, apa keyakinan kelas yang sudah kamu ada hari ini? Dia akan bilang, misalnya saya terlambat hari ini Bu, misalnya saya tidak memakai sepatu hitam yang sudah kita sepakati Bu, begitu. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan, kamu ini menjadi orang seperti apa ke depan? Dia akan jawab, di depannya saya tidak ingin datang terlambat lagi, saya akan datang tepat waktu, menggunakan sepatu sesuai aturan sepatu berwarna. Ketika segitiga institusi ini kita lakukan dengan sempurna, dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan bisa diterapkan dengan baik. Demikian Ibu-Ibu, hari ini apa ada pertanyaan? Sudah? Sekian, terima kasih dari Novianti. Kalau ada pertanyaan boleh kita beri sesi pertanyaan. Itu ada rumah ya. Contohnya Ibu, Langkah segitiga restitusi yang tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Contohnya yang terjadi di TK kita yang saya amati waktu itu, ini dia. Pagi itu kasusnya. Pagi itu Kayla membuang sampah sembarangan karena buru-buru mau bermain dengan teman-temannya, dan saya yang melihat itu memanggil Kayla. Ini dia. Kita lihat seorang anak didik TK yang membuang sampah sembarangan dan ditegur oleh seorang guru, dan dia segera sadar akan kesalahannya. Kita lihat dia memungut sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam tong sampah tanpa disuruh ibu guru. Ibu guru hanya membimbing, hanya bertanya, kemana dibuang sampahnya Kayla? Ke sana katanya, di dalam tong sampah, tanpa perlu disuruh oleh ibu guru. Setelah itu ibu guru pun memanggil Kayla ke dalam kelas dan melaksanakan 3 segitiga restitusi, 3 tahap langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ternyata Kayla memahami bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, membuang sampah. Alasannya waktu itu ketika ditanyakan ibu guru, dia buru-buru mau pergi bermain dengan temannya, sementara makanannya habis dia langsung membuang. Tapi dia sadar ketika ibu guru memanggilnya, dia langsung membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika ditanyakan keyakinan kelas, Kayla pun menyadari kesalahan Kayla adalah ya, ketika dia membuang sampah sembarangan. Akhirnya selesai, kita masuk ke kasus 2. Ini ketika dia melakukan presentasi, katanya dia merasa senang karena sudah melakukan banyak hal. Dia berasal dari TK Negeri Langsung Kudus, Kabupaten Sidoarjo. Kita lihat kasus berikutnya. Terlihat seorang anak berebutan. Nauren, dia ingin duluan, tak sabar antri dalam berwuduk. Kita lihat, dan bu guru pun memanggil Nauren, melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Dan Nauren dengan senang terlihat ceria. Dia bercerita dengan ibu gurunya kalau dia tadi buru-buru ambil wuduk karena melihat air, dia nggak tahan melihat air, dan dia meminum air dari keran untuk kumur-kumur katanya. Dia buru-buru, dan kita lihat dia melakukannya karena dia ingin lebih dahulu sholat duha katanya. Dan setelah ditanyakan, Nauren pun menyadari keyakinan kelas yang dilanggar waktu itu adalah tidak tertib dalam barisan, tidak tertib dalam antrian. Dan Nauren kita lihat Kedengaran
Dan orang sepakat dengan ibu gurunya, iya katanya, kedepannya orang akan tertib dalam antri mengambil wudhu. Kita lihat, dan orang merasa senang sekali dan berjanji dengan ibu gurunya tertib dan antri dalam dalam wudhu. Clear masalahnya dan orang memberikan tos bersama ibu guru. Kita lanjut refleksi dari Naurel. Itu dia ibu-ibu, kita lanjut dengan yang selanjutnya. Yang kita capai dari segitiga restitusi itu tentunya untuk disiplin positif sekolah ya ibu. Disiplin positif untuk mendisiplinkan mulai dari diri sendiri, untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif untuk diri sendiri ini berguna untuk memanage diri kita sendiri, memanage waktu, memanage tindakan apapun itu. Semoga disiplin diri kita sendiri ini berhasil ke arah disiplin yang positif tanpa terlibat dari disiplin negatif. Terlalu cepat saya bicara ya ibu dari tadi. Bagusnya terlalu seperti ini sehingga waktu kita lebih terkoordinir. Disiplin diri dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi paksaan, pujian, dan hukuman. Kalau murid ini bisa menyadari disiplin positif dari dirinya sendiri itu sangat bagus. Tapi karena dia masih anak usia dini, maka itu kewajiban kita untuk mengajarkannya berupa kebiasaan. Misalnya datang pagi, bersalaman dengan ibu guru. Kalau dia ibu gurunya sedang berkegiatan lagi, dia akan mencari ibu gurunya, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Dan juga murid ini kita biasakan pagi-pagi untuk memilih sampah yang berserakan di halaman, berjurnal pagi, berbaris dengan tertib, membaca ikrar, bernyanyi, berdongeng. Lanjut dengan berwudhu seperti yang kita lakukan setiap hari. Untuk sholat duha, mengajarkan dari dini anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Ketika dia belajar sholat duha dari dini sampai besar, semoga dia bisa menerapkannya. Pasti anak-anak kita akan ingat, bukan sampai dewasa nanti kalau dia pernah sholat duha, begini caranya surat Al-Fatihah. Tahu tidak ibu-ibu, yang diajarkan oleh guru TK di sekolah ini merupakan fondasi awal bagi anak kita untuk hidup sepanjang hayatnya. Surat Al-Fatihah dia dapatkan dari sekolah, baca Bismillah dari sekolah, surat pendek seperti Al-Ikhlas, An-Nas, dan segala macam itu menjadi modal bagi dia untuk ke depan seumur hidup. Betapa besar pahala seorang pendidik TK. Tepuk tangan untuk kita semua, berbangga. Ya, kita berbangga jadi guru TK karena kitalah fondasi awal anak kita untuk dunia dan akhiratnya. Maka dari itu, walaupun ibu TK ini dibilang sedikit sebelah mata ya, tapi ibu TK harus optimis kalau kita yang memegang teguh dari keberhasilan anak yang fondasi awal termasuk akhirat dan agamanya. Oke, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, cara penerapan disiplin ini bagi guru kita tentu lebih memakai hati nurani, membawa anak-anak dengan sadar diri sendiri tanpa memaksa. Ya, karena anak TK itu kalau sudah senang sama ibu gurunya, bukan anak TK saja, anak SD, anak SMP, anak SMA, kalau dia sudah menyenangi ibu gurunya, menyenangi sekolahnya, maka dia akan melakukan sesuatu itu dengan tulus ikhlas, tumbuh dari dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin menjadi anak yang bertanggung jawab dan tumbuh kesadaran diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, selanjutnya
positif di sekolah, untuk menerapkan disiplin positif untuk semua warga sekolah, untuk guru, kepala sekolah, anak-anak didik, penjaga sekolah, dan juga termasuk orang tua wali murid sekolah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Kita kasih waktu 10 menit. Kita menulis ya Ibu, menulis huruf dengan hidung. Kita menulis huruf dengan hidung, tangannya ke belakang keduanya. Silahkan, ibu tangannya ke belakang, ayo. Ibu nongeng, ibu cerita, silahkan berdiri. Di situ saja di belakang, ayo tangannya ke belakang. Tulis angka 1. 1. Sama hidung ya. Sama hidung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama hidung. 6. Lagi 7. Bagus. 8. Hebat. 10. Bisa. Hebat. Terima kasih, silakan duduk kembali ibu-ibu. Sudah fresh lagi, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Ini dia. Untuk menjadi orang yang Anda inginkan, saya bakal catat sebentar izin. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, sudah kita sampaikan seperti yang tadi. Sebagusnya kita itu berdisiplin positif bukan karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalaupun mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu juga tidak efektif. Ketika sudah mendapatkan penghargaan, nanti belum tentu dia bisa melakukan disiplin positif lagi, bukan? Iya. Selanjutnya, mereka tidak melakukan karena kualitas dari diri mereka, tapi mereka lebih memikirkan kualitas penghargaan yang mereka terima, kualitas imbalan yang mereka terima. Satu tingkat ini, penghargaan dari orang lain ini, mereka melakukannya hanya untuk pujian, hanya untuk hadiah, pengakuan dari orang lain atau imbalan dari orang, bukan dari dalam dirinya. Hukuman dan penghargaan dari orang lain ini merupakan motivasi eksternal, hanya dapat dari luar, tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang paling bagus itu adalah yang poin 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesungguhnya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin, benar-benar ingin dia dari dalam dirinya sendiri menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi internal yang benar-benar akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dari dalam diri sendiri. Ini yang paling berkualitas disiplinnya ya Ibu. Nah, ketika guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid, supaya bagaimana? Ya, supaya muridnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu-ibu ingin muridnya menjadi seperti apa? Bisa di-post. Ibu-ibu ingin muridnya seperti apa? Ada di-post. Murid idaman dari Bunda Nancy. Murid idam. Murid yang diimpikan di masa depan. Murid yang idaman yang saya impikan untuk masa depan yaitu murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid yang berkarakter, dan murid yang berakhlak mulia serta cerdas, kreatif, dan inovatif. Murid, apa yang Ibu Ngeci sampaikan tadi sama dengan pendapat kita semua di sini, kira-kira ya Ibu, mencerminkan dari murid idaman kita semua di masa depan sudah terlingkup oleh Ibu Ngeci tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan inovatif. Alhamdulillah kalau bisa tercapai sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya dalam kehidupan.
Selanjutnya kita kalau bisa ya menghindari hukuman dan pemberian imbalan yang berlebihan. Kenapa dibilang seperti ini? Hukuman ini akan membuat anak merasa tersakiti, bisa tersakiti hatinya, fisiknya, atau mentalnya. Apalagi kalau dia merasa bersalah dan rendah diri. Dari pemberian hukuman. Karena hukuman itu bisa menyakiti fisik dan juga hati. Itu akan berkesan negatif selamanya. Jadi kita tidak akan berhasil menanamkan disiplin positif kalau menggunakan hukuman. Karena hukuman itu ada efek negatifnya kepada diri yang melakukan kesalahan. Dan juga bisa jadi dendam nantinya ya Ibu. Dan juga dengan pemberian imbalan ini bagus sebenarnya. Bisa memotivasi mereka. Ya bisa memotivasi, tetapi kalau imbalan itu berlebihan kadang-kadang mereka melakukan itu hanya untuk pura-pura. Maksudnya tidak dalam dirinya sendiri gitu loh. Nanti dia bisa melakukan ini hanya untuk mendapatkan imbalan. Setelah mendapatkan imbalan ya sudah, dia puas. Ini kualitas dirinya. Yang dipikirkan kualitas dirinya itu hanyalah pendapatan imbalan, bukan perbuatan positif atau disiplin positif yang sebenar-benarnya dia lakukan yang muncul dari dalam dirinya. Jadi untuk meminimalisir dari motivasi eksternal dari dalam diri murid ini, kita hindari ya pemberian hukuman kepada anak didik kita dan imbalan yang berlebihan. Selanjutnya, ini dia posisi kontrol tadi. Posisi kontrol seorang guru ini kita sering ya Ibu. Ayo jujur Ibu, mana yang sering lakukan? Ya, penghukumnya itu sering sekali. Terus sebagai teman ada ya? Iya, kalau tim-tim TK itu sering menjadi teman bagi anak didiknya ya Ibu. Ya, dia menjadi teman bagi anak didiknya, menjadi pemantau. Setelah kita dengarkan tadi uraian tentang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang terbagus tadi apa Ibu? Manajer. Manajer ini kita memanggil anak yang bersalah tapi menurunkan nada bicara kita. Kita tidak menggunakan nada bicara yang tinggi. Kita menggunakan teknik segitiga restitusi. Siapa yang ingat apa saja langkah-langkah segitiga restitusi? Lanjut saja. Ayo pemerintah dijawab. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Oke, bagus Bunda, terima kasih. Iya, masih ingat Bunda dengan segitiga restitusi yang pernah kita lakukan? Ya, bagus. Yang pertama apa tadi kata Bunda Ibu? Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita masuk ke poin berikutnya. Ini dia. Nah, ini saya kan posisi kontrol terbaik adalah posisi manajer yang paling efektif untuk keberhasilan penerapan budaya positif. Keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini kesepakatan bersama ya, tidak bisa guru saja yang menentukan atau murid saja yang menentukan, disepakati bersama antara guru dan anak didiknya. Keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini yang sudah dibacakan Ibu ya, bagus, sesuai ya. Coba baca sesuai juga, baca. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Guru berperan sebagai manajer positif. Kaitan antara budaya positif. Sejauh mana ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Dari sekian banyak yang saya sampaikan, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Ibu. Dari sebanyak materi yang tadi kita dengarkan bersama, udah ada beberapa pertanyaan. Sekarang saya buka pertanyaan tentang ini untuk lebih mempastikan kita tentang posisi kontrol seorang guru, bahwa yang terbaik adalah manajer. Ada pertanyaan Ibu? Silakan.
Silahkan Ibu. Oh, Ibu Meci, silahkan. Boleh bertanya Ibu Meci? Di sini yang saya ingin tanyakan itu bagaimana menghukum anak yang positif. Nah, hukumannya menurut Ibu yang positif bagi anak usia dini. Terima kasih. Ibu Meci, bagaimana cara hukuman positif untuk anak ya? Sebenarnya sama-sama kita ketahui bersama yang hukuman itu biasanya tidak ada yang bersifat positif ya. Kan dulu kita pernah mendengar kalau misalnya anak itu melakukan suatu kesalahan coba dihukum dengan hukuman positif, misalnya hukumannya adalah membaca doa, misalnya doa untuk kedua orang tua. Sebenarnya itu juga suatu kesalahan karena dia akan berpikir loh, doa untuk orang tua ini sebuah hukuman, ternyata tertanam dari kepala dan hatinya dari sejak usia dini sampai besar. Harusnya kita tidak menggunakan hukuman yang bersifat positif, tapi saya tahu tujuan seorang guru itu untuk membuat anak semakin semangat menghafalkan begitu. Hukumannya misalnya membaca doa untuk orang tua, sudah dibaca sama anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil hingga sekarang. Itu bukan hukuman, tapi kita lebih memprioritaskan untuk anak bisa membaca doa-doa sehari-hari dan surat-surat pendek. Mungkin itu bisa menjadi jawaban Ibu Meci, tapi tetap sebuah hukuman itu bukan disiplin yang positif, tetap menanamkan hal negatif. Anak merasa tersudutkan, merasa bermasalah. Sebentar. Oke, bagaimana Bunda Meci? Ibu-ibu yang lain? Oke, alhamdulillah terjawab sudah pertanyaan kita hari ini. Karena Ibu Meci memberi pertanyaan yang sangat bagus, ayo kita beri aplaus ya sama-sama. Tapuk santiang cek ibu, tapuk santiang yang bukan nang. Oh iya, ampu suruh, ampu kida, dua ampu santiang mana Bunda Meci go. Oke, di penghujung sesi kita hari ini tentang beberapa materi. Saya ulang sekilas ya, materi yang sudah kita simak bersama-sama. Ini dia. Ada tadi disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia yang 5, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, masih adakah hal yang menarik dari diri Anda atau di luar dugaan Ibu? Tidak ada? Pas? Oke, kita tutup sesi hari ini. Alhamdulillah, saya Nofriyanti SPD, CGP Angkatan 10 dari TK Negeri 6 Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, mengucapkan jikalau ada kesalahan selama presentasi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau semua kesalahan itu asalnya dari saya, kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian, terima kasih banyak untuk kehadiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 8 sama
masa muda dalam keranjang bawa berlayar ke tanah Delhi. Jangan disangka orang kan senang kalaulah hidup tiada berbudi. Manis, manis, manis bukannya gula, manis ku pandang. Yang memiliki potensi dan bakat minat yang berbeda-beda, aset yang berharga, bakat yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda untuk meneruskan untuk menjadi generasi penerus bangsa. memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda Untuk menjadi generasi penerus bangsa. untuk Menjadi generasi penerus bangsa. Nah, di sekolah kita mengutamakan peserta didik yang kreatif dan inovatif, keselamatan anak didik atau peserta didik. Di sekolah pembelajaran yang berpihak pada murid, anak didik yang menumbuhkan kecerdasan kreatif dan inovatif. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran berpihak kepada murid, ada keselamatan tadi, keselamatan anak didik atau peserta didik. Kita menyentuh menjadi pendidik yang kreatif. Terakhir, ya diskusi lagi. Itu kesimpulannya. apa kesimpulannya dulu? Bagaimana kesimpulan kita dulu? Peserta didik yang kreatif dan inovatif. Keselamatan anak didik. Mengutamakan keselamatan anak didik. Mengutamakan berpihak pada murid dan cara pada murid dan cara bunyi. Mengutamakan keselamatan Iya ya langsung. berpihak pada murid. Kita sadar betul bahwa Di sekolah adalah wadah untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Di sekolah tempat bermain bersama teman dan untuk menuntut ilmu. Murid di sekolah. Mereka berada sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu. Sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu dan juga tempat pendidikan yang dapat merubah akhlak, perilaku, dan kepribadian. Murid sekolah harus sadar betul bahwa sejak bersosialisasi dan mendapatkan ilmu pertama, setelah nomor 2 setelah dari keluarga. Ada situ tidak ada jawaban. Ada nomor aku. itu pertanyaannya yang Pada sekolah ini yakin untuk menciptakan anak yang cerdas, menciptakan anak-anak merupakan menciptakan anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria, mengajarkan ilmu kepada anak untuk menghasilkan generasi emas dan penerus bangsa, dapat menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai keselamatan. Dan warga di sekolah ini paham bahwa anak didik belajar tidak harus berpusat pada guru tapi berpusat pada anak. Rumah kedua bagi anak untuk mengembangkan karakter anak. Masing-masing yang lulusan dokter itu biasanya dengan pendidikan yang berpusat kepada murid dan itu pada murid satu sama lain. yang mana satu sama lain saling melengkapi kawan yang cinta baik kita sedang menentukan dari Baru jadi beban. pelajaran tadi sehat, bernalar kritis, cerdas, berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab dan mandiri. Apakah sesuai dengan visi kita sesuai ya? Jadi Bu, yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah aset yang berharga yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda untuk menjadi generasi penerus bangsa. Lanjut kita nomor 3,
di sekolah kita mengutamakan keputusan kita adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga peserta didik menjadi peserta didik yang cerdas, ceria, kreatif, dan inovatif. Yes, sesuai. Kayaknya. Pelan kan? Mengambil keputusan bersama yang pada hari ini kalimat rumpang cita-cita untuk murid itu ternyata sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah, dan kita kedepannya berharap prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah kita dapat kita laksanakan bersama-sama sebagai pembiasaan baik untuk anak-anak kita setiap hari. Nah, sehingga anak-anak kita bukan merupakan rasa keberatan untuk melakukan itu, tapi merasa ingin dan ingin selalu berbuat untuk sekolah lebih maju dan lebih bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bu Yanti. Kita kasih lagi tepuk sampiang untuk Yanti. Tepuk sampiang. Ampu suwo, ampu tidak, duo ampu santiang. Sangat luar biasa. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yanti yang tadi sudah memimpin rekan-rekannya untuk mengisi kalimat umpang cita-cita untuk murid impian. Jadi apa yang dicita-citakan kita berharap murid seperti apa yang kita impikan, apa yang kita percaya. Berarti kita memang ingin murid itu murid yang berkarakter. Lihat lagi tadi visi teknik untuk mendekut tambah minggu berbeda akan muncul motivasi dari dalam diri aku yang pasti jalihnya harus sedikit menyenangkan anggota dan aku kadang-kadang ada menangan tugasnya banyak. Buktinya lah jalan di mau angkatan di Kabupaten Sipinjok itu sebagai bukti kalau tidak semenyenangkan yang dibayangkan gitu. Dan dulu tadanga di itu yang meninggal gara-gara sejak Bu Ina jadi guru penjara, Atinila jadi kepala sekolah. Iya, bahkan tuh yang PP cuma dia Bu Nova, aku kan sama-sama SMP Ibu tengah. Ada sesuatu yang dilebihkan, ada lo yang kawan yang berlebih. Made Bu Rida itu PP Ibu dulu. Tapi kan ada sertifikat guru penjara atau sertifikat pengajar praktik yang itu tidak bisa lo dijadikan syarat untuk aku kepala sekolah. Nah, jadi ada nilai lebihnya, tapi kalau dari yang perempuan, labihnya dulu dari CDP kok. Nah, CDP buat piti bilang lebihnya, ayo kita buat piti bilang lalu batu, lo kelebihannya gitu. Nah, jadi ada sesuatu itu dari Ibu, banyak maaf dan kadapik sekatikiran kena balam lah talang tinggi. Iku nandapi Ibu sampaikan salam Ibu sudah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami bantu Pak Jago, tolong jagoan kali Bu. Sekalinya memang banyak hal yang harus kami benahi di sekolah ini, baik secara administrasi, proses mengajar, semuanya memang banyak yang harus kami benahi. Jadi melalui program ini kami mohon kepada Ibu bukan terfokus kepada Bu Yanti saja yang didampingi, tetapi kepada kami juga sebagai pendidik dan tenaga pendidik di sini. Harapannya dengan adanya program Ibu mengisi ilmu Ibu ini sebab harapan-harapan Bu Ida itu agak mahal lah Ibu. Kamaja kudu berlari Bu rasanya. Kamaja ikan berenang, kamaja ikan berenang Ibu ngana. Tapi bak katurang nak Bu Yanti pas jalan di kampung tadi diulang. Bu Ida ini merupakan ibu justru PP Ibu dulu. Kesan pertama Ibu yang sangat mendalam ke Bu Ida. Kedua waktu Ibu diajak main-main bola, Bu Ida itu yang mendampingi. Kalau diajak main-main itu aku mungkin guru TK, itu pikiran dulu tuh mantap loh. Boleh kami yang guru SMP lah memang tidak terbiasa main-main. Waktu yang diberikan oleh Ibu PP, Ibu Ina yang hebat dan luar biasa menyemangati kami sebagai CDP. Saya berterima kasih untuk kehadiran Ibu Ina hari ini sebagai pengajar praktik yang mendampingi saya untuk yang kedua kalinya. Semoga dengan pendampingan Pak
Apa yang ingin disampaikan? Oh, apa? Jika saya menjadi PNS, Bunda Ida, maka saya akan mengambil hebat sekali cita-citanya. Lanjut dengan Bunda ya. jika saya diangkat secepat mungkin jadi guru PNS, Bunda Ida, maka saya akan senang dan bahagia. Semoga. Cita-cita dari guru-guru di Tanjung Labuan semoga tersampaikan nanti tadi panasnya supaya diangkat semuanya yang masih honor ada sekitar berdua lagi, Ibu Netrianti dan Ibu Maya. Nah, kita lanjutkan dengan presentasi kita untuk menghemat waktu. Dan jadi puisi yang dibuat puisi. Iya, betul presentasi. Ibu ini menang lalu yang puisi. CGP puisi Indonesia. Jika aku melihat Indonesia di model 1.3 yang Ibu kirim kan aku nama Indonesia karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nyelinda, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Nguyen itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku tetap mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari Bung Karno dan Pemuda, halaman 68-107, Mek Tirtayasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi yang sudah keringat dingin membaca puisi jika aku melihat Indonesia. Nah, salah liriknya, maaf ya Bu. tinggal sabuana sabaik. Tinggal sebaik sebelum burung tertutup. Nah, ya. Aku oleyo, aku tadi itu visio, nah itu yang kita. Untuk selanjutnya acara diskusi ini diserahkan kepada Ibu Yanti. Silakan Ibu Yanti untuk memimpin teman-temannya dalam diskusi penyampaian visi dan tata perubahan. Silakan. Penampilan. Saya Ibu Yanti SPD CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada Ibu Rahma Yulina SPD sebagai pengajar praktik saya. Pada acara pendampingan Ibu kedua, perubahan paradigma memimpin pembelajaran. Pada hari Jumat ini tentang refleksi diri, lingkungan belajar sekolah, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, 13, rencana merintis menumbuhkan komunitas ini, komunitas praktisi di sekolah yang sudah disampaikan Ibu PP tadi, dan mengkomunikasikan visi misi prakarsa perubahan.
tapi lebih berpusat kepada anak didik apa yang mereka sukai, apa bakat yang mereka miliki. Kita itu seperti petani yang menanam padi, kita hanya bisa memupuk tanaman padi itu, hanya bisa menyiram tanaman padi dan tumbuh tetap sebagai padi, tidak bisa berubah menjadi jagung atau kedelai. Jadi kita pendidik hanya mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Selanjutnya modul 1-2 tentang nilai guru penggerak. Guru penggerak ini harus mandiri belajar sendiri, mencari ilmu sendiri untuk mengembangkan kompetensinya, untuk memajukan pembelajaran, proses dan hasil pembelajaran agar semakin meningkat kualitasnya. Reflektif, guru penggerak juga kita sebagai guru bukan hanya guru penggerak. Sebagai pendidik harus bereflektif dari pengalaman yang telah terjadi, apa kekurangan dan kelebihan untuk Apa sih itu yang kita gak masuk ke layar Facebook Indonesia. Enggak videonya. Ikut videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya ya tuh. Oh, Oh, coba saya. Tes dulu. Aku melihat Indonesia. tak ada visi. Aku melihat Indonesia. Karya itu. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nyelinep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Nyelinep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku tetap mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari Bung Karno dan Pemuda, halaman 68-107, Met Tirtayasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.